Coba bayangkan seorang pemimpin. Apa yang muncul di kepalamu? Mungkin seseorang yang karismatik, pandai bicara, selalu jadi pusat perhatian, penuh energi. Sekarang, bayangkan orang lain di ruangan yang sama. Dia tidak banyak bicara, cenderung mengamati. Ketika yang lain panik, dia tetap tenang. Ketika yang lain berdebat, dia mengajukan satu pertanyaan yang membungkam semua orang. Ini bukan fiksi. Ini adalah archetype Raja Filsuf. Gaya kepemimpinan sunyi yang sangat langka dan sering disalahpahami. Dalam video ini, kita akan membongkar psikologi di baliknya. Mengapa gaya ini begitu efektif? Dan bagaimana kamu bisa menumbuhkan sebagian kecil dari kekuatan ini dalam dirimu? Masalahnya, kita hidup di dunia yang menghargai kebisingan. Kita mengira orang yang paling banyak bicara adalah yang paling pintar. Pemimpin yang terlihat sibuk dianggap paling produktif. Rapat yang panjang dianggap lebih penting daripada waktu berpikir yang sunyi. Kamu mungkin pernah merasakannya. Kamu punya ide brilian, tapi kalah suara dari kolega yang lebih vokal dan percaya diri. Atau kamu melihat atasanmu membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi, dan seluruh tim harus menanggung akibatnya. Rasa frustrasi ini nyata. Ini adalah konflik antara penampilan kepemimpinan dan substansi kepemimpinan. Secara psikologis, ini terjadi karena bias kognitif kita, terutama efek halo. Kita melihat satu sifat positif seperti pandai bicara, dan otak kita secara otomatis mengasumsikan orang itu juga cerdas, kompeten, dan jujur. Padahal, korelasi antara banyak bicara dan kualitas ide itu hampir nol. Raja Filsuf kebal terhadap jebakan ini. Kekuatan mereka bukan dari luar, tapi dari dalam. Mari kita bedah 4 pilar psikologis mereka. Pilar pertama, rasionalitas radikal. Mereka mampu memisahkan fakta dari interpretasi. Emosi mereka tidak menjadi data. Emosi adalah cuaca. Contoh, seorang karyawan membuat kesalahan besar. Pemimpin biasa akan marah dan menyalahkan. Raja Filsuf akan bertanya, "Oke, ini sudah terjadi. Apa sistem yang gagal sehingga kesalahan ini bisa terjadi? Bagaimana kita perbaiki sistemnya?" Fokusnya bukan pada siapa, tapi pada mengapa. Ini menghilangkan drama dan langsung menuju solusi. Pilar kedua, visi jangka panjang. Kebanyakan orang terobsesi dengan kemenangan hari ini. Cuan cepat, pujian instan, solusi plester. Raja Filsuf bermain catur, sementara yang lain bermain halma. Mereka bersedia mengorbankan pion hari ini untuk skakmat 5 tahun lagi. Contoh, sebuah perusahaan ditawari proyek besar yang menguntungkan, tapi tidak sejalan dengan nilai-nilai inti perusahaan. Pemimpin biasa akan mengambilnya. Pikirkan kuartal ini, Raja Filsuf akan menolaknya. Ini akan mengikis fondasi kita. Dalam jangka panjang ini akan merugikan kita. Ini membutuhkan keberanian dan disiplin yang luar biasa. Pilar ketiga, kerendahan hati intelektual. Pemimpin yang bising takut terlihat tidak tahu. Mereka akan berpura-pura, menggertak, dan menutupi ketidaktahuan mereka dengan jargon. Raja Filsuf justru merasa nyaman dengan ketidaktahuan. Bagi mereka, saya tidak tahu adalah awal dari pembelajaran, bukan akhir dari otoritas. Di sebuah rapat, ketika semua orang mengangguk setuju pada sebuah rencana, Raja Filsuf adalah orang yang akan berkata, "Saya mungkin salah, tapi bisakah kita pertimbangkan skenario terburuknya? Apa yang belum kita lihat?" Mereka bukan pesimis, mereka adalah premortem thinkers. Mereka membunuh ide-ide buruk di dalam laboratorium pikiran sebelum ide itu membunuh proyek di dunia nyata. Pilar keempat, kemandirian emosional. Harga diri mereka tidak terikat pada validasi eksternal. Pujian itu menyenangkan, tapi tidak esensial. Kritik itu didengarkan, tapi tidak melumpuhkan. Pemimpin yang tidak aman secara emosional akan mengelilingi diri mereka dengan yes man, orang-orang yang hanya setuju. Raja Filsuf secara aktif mencari perbedaan pendapat. Mereka tahu bahwa tekanan dan friksi intelektual akan menghasilkan keputusan yang lebih kuat, seperti karbon menjadi berlian. Mereka tidak bertanya, "Siapa yang setuju dengan saya?" Mereka bertanya, "Siapa yang melihat ini dari sudut pandang yang berbeda?" Jadi, bagaimana cara melatih otot mental Raja Filsuf ini? Ini bukan tentang mengubah kepribadianmu. Ini tentang menginstal sistem operasi mental yang baru. Langkah pertama, latih jeda strategis. Sebelum bereaksi terhadap email, komentar, atau situasi, berhenti. Ambil napas.
ciptakan jeda 3 detik antara stimulus dan respon. Dalam jeda itu, ego yang reaktif akan tenang dan pikiran rasionalmu punya kesempatan untuk mengambil alih. Langkah kedua, jadilah pengamat pikiranmu. Latih mindfulness, sadari pikiran dan emosimu tanpa menghakiminya. Ucapkan pada dirimu, oh ini dia rasa cemas, atau ini dia keinginan untuk pamer. Dengan melabelinya, kamu menciptakan jarak. Kamu bukan emosimu, kamu adalah langit dan emosi adalah awan yang lewat. Langkah ketiga, tanyakan mengapa 5 kali. Saat menghadapi masalah, jangan puas dengan jawaban pertama. Tanyakan mengapa itu terjadi. Lalu tanyakan mengapa pada jawaban itu. Teruslah menggali. Teknik ini memaksamu beralih dari menyalahkan gejala menjadi memahami sistem. Langkah keempat, jadwalkan waktu untuk berpikir. Ya, jadwalkan di kalendermu 30 menit setiap hari, tanpa ponsel, tanpa email. Hanya kamu, sebuah pertanyaan dan selembar kertas. Dunia tidak akan memberimu waktu untuk berpikir. Kamu harus merebutnya. Ini adalah latihan terpenting. Menjadi raja filsuf bukanlah tentang menjadi pasif atau dingin. Ini bukan tentang menjadi seorang introvert. Ini adalah tentang memilih senjata yang berbeda. Bukan pedang ego yang berisik, tapi pisau bedah presisi milik logika. Ini adalah tentang memahami bahwa kekuatan yang paling sejati tidak ditemukan di panggung, tapi di dalam keheningan pikiran yang terstruktur. Itu langka, itu sulit, tapi itu bisa dipelajari. Kekuatan sejati tidak berteriak, ia berpikir.